Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wes Progo Channel. Untuk cerita kali ini akan membawakan cerita baru yang berjudul Pelet Nyi Wangsi. Sebelum memasuki ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini agar kami dapat berkembang dan terus update cerita-cerita terbaru. Langsung saja kita simak ceritanya. Tekadku sudah bulat, apapun nanti akan kutanggung. Tak ada bandingannya dengan cinta suci dari hati untuk Mas Roni. Aku tidak bisa menerima pahitnya hati karena ia meninggalkanku demi wanita lain. Tunggu saja. Aku akan membuatmu jatuh kembali ke pelukanku. Tekadmu sudah bulat? Mbah Ulun bertanya. Wanita tua yang memakai sanggul dengan 2 bunga kantil tersemat itu menatapku dengan pandangan menyelidik. Aku mengangguk dengan sorot penuh tekad. Aku siap, Mbah. Duh, masih ada waktu untuk berpikir matang-matang. Jika kau sudah memasuki ritual-ritual, kau tak akan bisa kembali lagi. Mbah Ulun menasehati dengan suara lembut, tetapi matanya mengandung provokasi agar aku tetap melaksanakan tekadku. Aku siap, apapun nanti, aku siap lahir batin. Mbah Ulun terkekeh. Baiklah, kurasa memang tekadmu sudah sangat kuat. Maka dari itu, ritual pertama yang akan kita laksanakan malam ini juga. Ayo, ikut denganku, ajaknya sambil berdiri. Aku melihatnya berbalik lalu berjalan keluar gubuk tempat tinggalnya. Ku ikuti saja jalan yang ia tempuh. Ingin sekali aku bertanya, ia akan membawaku kemana. Namun baru saja satu kata yang ingin keluar dari bibirku, Mbah Ulun mendelik, seakan berkata bahwa aku tidak boleh bicara sama sekali. Kami menelusuri jalan berkelok-kelok di lereng Bukit Sindodari, bukit yang terkenal angker bagi penduduk sekitarnya. Di jalanan yang kami lewati pun banyak tumpukan sesajen yang telah mengering atau yang masih baru. Langkah Mbah Ulun terhenti di sebuah gua kecil yang tertutupi semak belukar. Keningku mengerenyit. Mbah Ulun berbalik dengan senyum yang bukan sebuah senyuman. Apa kau masih tetap dengan tekad bulatmu? Tanyanya dengan penuh suara tekanan. Aku mengintip gua kecil yang berada di belakang Mbah Ulun. Gua itu sangat gelap dengan percik air yang menetes dari atas. Lumut hijau bergerak di sekitarnya, menyajikan pandangan kotor dan tak tersentuh tangan-tangan manusia. Apa aku harus semedi di sana? Tanyaku ragu. Mbah Ulun menyeringai, menengok ke belakang lalu kembali menatapku. Kau takut? Jika tekadmu tak sebesar itu, kau boleh kembali ke rumahmu. Nadanya mengejek, seakan menertawai niatku yang menciut. Memangnya tak ada yang lebih mudah, Mbah? Ajian jaran goyang atau semar mesem gitu. Aku sanggup bayar mahal berapapun untuk ajian itu. Mbah Ulun tertawa. Tawanya yang serak membuatku bergidik ngeri, sehingga pandanganku langsung kutundukkan. Pelet yang akan kuberikan padamu lebih manjur dari pelet manapun di muka bumi ini. Amalannya tak akan mudah. Kau harus siap lahir batin di tempat yang kutunjukkan ini. Jika kau berhasil melewatinya, maka tak akan ada yang dapat menghapus pelet itu seumur hidup. Mas Ronimu akan menjadi milikmu. Mbah Ulun menatapku dengan tatapan tajam.
meyakinkan tekadku kembali. Kupandangi gua gelap di belakang Mbah Ulun itu sambil mengatupkan rahang. Bayangan pernikahan Mas Roni dengan kekasihnya kembali berkelebat. Ucapan Mas Roni yang mengakhiri hubungan denganku, juga kata-kata penolakan dari keluarga Mas Roni yang tak menyetujui hubungan kami, selalu menyakitkan dan semakin membuat hatiku berdarah-darah. Aku tak ingin hidup jika melihat Mas Roni menjadi milik orang lain. Ini sudah jalan yang benar untuk mendapatkan pria pujaanku kembali. Baik Mbah, aku bersedia, ucapku penuh tekad membara. Persetujuanku untuk melanjutkan ritual membuatku ditinggalkan sendiri dalam gua. Mbah Ulun pergi setelah menyiramkan air bunga 7 rupa dan membacakan mantra. Masih kuingat pesannya sebelum ia pergi. Doa, apapun yang terjadi nanti, jangan menjerit, jangan berkata sedikit pun, tetap kunci mulutmu. Aku hanya mengangguk sambil menatapnya was-was. Masih ada keraguan dalam hati bahwa benarkah Mbah Ulun akan menolongku. Bukankah kata Rindi persyaratannya memelet orang tak rumit, cukup bayar mahal lalu beres. Mengapa aku berbeda? Seharusnya aku menanyakan hal detail pada Rindi. Pelet apa sebenarnya yang Mbah Ulun berikan nanti? Berusaha menenangkan diri, kuusap-usap bahu dan tengkuk, menghalau hawa dingin yang mulai menyusupi serat pakaian. Jika saja tahu aku harus bermalam di gua, aku tak mungkin memakai pakaian tipis seperti ini. Namun demi Mas Roni, akan aku lakukan apapun yang akan membuatnya kembali ke pelukan. Ku sadarkan pandangan mengamati ruangan gua ini. Tak ada cahaya yang membuat suasana semakin suram. Hanya suara tetes air dan serangga yang terdengar. Bahkan desas napasku pun terasa tertahan. Kembali kuedarkan pandangan. Bau kemenyan yang dibakar semakin pekat. Kuusahakan menenangkan denyut jantung yang entah kenapa mulai berdetak cepat. Entah sudah berapa lama aku duduk di sini. Namun baru kali ini rasa takut mulai mencekam. Sepi. Tiba-tiba suara tetes air terhenti. Pun dengan suara serangga, sesuatu terlihat berkelebat cepat, tak tertangkap jelas. Aku tidak tahu apa yang berkelebat tadi. Ruangan ini kecil rasanya. Tak mungkin jika ada seorang masuk tanpa meninggalkan suara langkah kaki. Suasana semakin mencekam tanpa ku tahu apa yang sebenarnya. Ku tajamkan pandanganku menatap ke depan, memastikan bahwa tak ada bahaya sama sekali. Akan tetapi sesuatu menghentak detak jantungku hingga berpacu sangat cepat. Sekumpulan cicak merayap keluar entah dari mana menuju ke arahku. Langkahnya cepat, bahkan teramat cecak dari cicak yang biasa kulihat. Hewan-hewan menjijikkan itu berkumpul di dekat kaki. Entah mengapa aku merasa mereka mengamatiku. Aku ingin berteriak, tetapi tiba-tiba tak ada suara sedikit pun yang dapat kukeluarkan. Cicak-cicak itu merayap kembali dan mulai menelusuri kaki. Aku menjerit tertahan dan menghalau binatang-binatang menjijikkan itu. Ku gerakkan kaki agar mereka terlepas, tetapi bukannya mereka terlepas, mereka semakin merayap cepat. Kak, hampir saja menjerit sampai suara Mbah Ulun terdengar di telinga. Jangan menjerit. Ku katupkan bibirku rapat-rapat, tak ingin melihat para cicak itu menyerang. Akhirnya aku menutup mata, mencoba
mengabaikan rasa geli dan jijik dengan hewan yang merayapi tubuhku. Kubayangkan wajah Mas Roni. Benar, Mas Roni. Mas Roni, dia adalah mantra mujarab. Terus ku sebut namanya dalam relung kalbu. Tak ku biarkan cicak-cicak yang semakin banyak merayapi tubuh hingga hampir menutupi wajah. Ini tidak seberapa jika Mas Roni adalah imbalannya. Mas Roni, Mas Roni, Mas Roni. Nama itu terus kugaungkan di dalam hati dan pikiran, dan keyakinanku semakin kuat bahwa namanya adalah mantra ajaib, hingga cicak-cicak yang menyelimuti tubuh pun kini raib tidak tersisa. Aku menghela napas lega. Mas Roni selalu menjadi penolongku. Bahkan namanya saja telah menolongku dari gangguan binatang menjijikkan itu. Dengan senyum terkulum manis, kubuka perlahan kelopak mata. Namun bau busuk tiba-tiba menguar tajam. Kuunduskan hidung mencari sumbernya. Tanganku berkali-kali mengusap hidung berusaha menghentikan aroma busuk yang semakin pekat. Nafasku tersenggal karena udara yang tercemari tak dapat dihirup lagi. Aku membungkuk mencoba mencari udara yang lebih segar. Tetapi saat itulah aku melihatnya. Jantung yang semula tenang mulai berdetuk kembali saat makhluk mengerikan di depanku mulai mendekat hingga tepat berhadapan dengan wajah. Ia menyeringai. Tubuhku bergetar tak terlahan ketika sosok berkain kafan dengan balutan noda tanah semakin mendekat. Bau busuk menerpa seantero ruangan gua kecil ini. Dalam gelap, aku melihat sosok berkain kafan lain yang datang dari sisi kiri. Tak kuasa ingin menjerit, tetapi suara yang keluar seakan terhempas dalam kehampaan. 1, 2, 3, 4, 5. Aku terbelalak ketika pocong-pocong berdatangan mengerumuniku, mendekat bersamaan dan mengendus lebih keras dari sebelumnya. Aku menjerit dalam hati. Kekuatanku rasanya luruh, ingin beranjak, tetapi tubuhku tak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya aku hanya bisa memejamkan mata ketika pocong-pocong itu mengendusi tubuh dan wajahku dari berbagai sisi. "Bertahanlah, Nduk!" Sayup terdengar suara Mbah Ulun bergema di pikiranku. Benar, aku harus bertahan. Ini pasti ujian-ujian semedi ini. Dengan tubuh gemetar menahan rasa takut, ku pejamkan mata erat-erat, mencoba menjernihkan pikiran. Kembali nama Mas Roni ku gemakan. Hanya dia pengobat segala lara dan ketakutan. Ini demi Mas Roni, demi cinta kita berdua. Imbalannya yang seimbang dan tak akan pernah ku sesali. Bau busuk semakin pekat. Meski aku menahan sedemikian rupa, aku juga merasa tiupan dan ludahan dari segala sisi menerpa sekujur tubuh. Rasa jijik tak tertahan, ingin menjerit dan memberontak. Tetapi bayangan wajah Mas Roni muncul dan menghentikan niatku. Aku harus bersabar menahan semua. Namun perlahan, entah mengapa, setiap ludah yang mengenai membuat tubuh ini semakin ringan. Bau busuk yang sebelumnya pekat perlahan-lahan menghilang. Aku merasa tubuhku begitu kuat dan segar. Masih kurasakan endusan dari berbagai sisi. Namun kali ini kubuka mataku, mengamati para pocong itu menggesekkan wajahnya ke sekujur tubuh. Anehnya, aku tidak lagi takut. Bahkan setiap endusan mereka memberikan rasa lain pada tubuhku. Aku sendiri tak mengerti apa itu. Tubuhku terasa terselimuti kekuatan yang tak kasat mata, yang semakin merasuk hingga ke tulang-tulang. Mengikuti naluri, ku gerakkan jariku laksana
mengibas. Pocong-pocong yang semula mengendusku perlahan bergerak menjauh, mengamatiku sebentar, kemudian menghilang, meninggalkan bau wewangian Kamboja. Pikiranku masih terasa linglung selepas menghilangnya pocong-pocong itu. Kupandangi tangan dan tubuhku, mengamati hingga meneliti apakah ludah menjijikan itu ada. Namun tidak ada ludah menjijikkan setetes pun. Aneh, bahkan pakaian dan wajahku juga terasa kering. Tak perlu aneh, Nduk. Tiba-tiba dari sudut gelap Mbah Ulun keluar dengan memegangi nampan dengan cawan kecil. Mbah Ulun mendekat lalu mengibaskan tangannya. Seketika ruangan gua ini terang karena lilin-lilin yang berada di sisi tembok batu menyala sangat terang. Kulihat jelas senyum lembut tersungging di bibir Mbah Ulun. Ia mendekat lalu menyodorkan nampan tepat di hadapanku. Apa ini, Mbah? Aku melihat cairan mirip darah bergolak dipenuhi asap putih. Mbah Ulun semakin menyodorkan nampan tersebut. Minumlah. Aku terbelalak tak percaya. Kudongakkan wajahku menatap Mbah Ulun, memastikan keseriusannya. Wajah Mbah Ulun begitu tenang, tatapannya datar. Setelah meminum ini, kau akan bisa mengendalikan orang-orang yang kau mau pelet. Selain ingin mendapatkan Mas Romi, kau juga mempunyai dendam besar pada keluarganya. Ucapan Mbak Ulun membuatku terkesiap. Dari mana Mbak Ulun tahu mengenai dendamku? Dendam? Benar, aku sangat membenci keluarga Mas Roni, terutama ibunya. Masih kuingat penghinaan besar dari Bu Rahmi padaku. Di depan orang-orang, dia bahkan mengumumkan bahwa selangkah pun aku tak akan diizinkan masuk ke pekarangan rumahnya. Putraku telah dijodohkan, jadi kau tak akan bisa masuk ke keluarga kami selagi aku masih baik padamu. Pergilah baik-baik, jangan mengganggu putraku. Dasar wanita sundal, kamu tidak dengar Romi bahkan tidak mau berhubungan denganmu lagi. Di mana rasa malumu itu? Roni akan menikah sebentar lagi. Jadi jangan pernah datang ke rumah ini lagi. Jangan ganggu dia lagi. Kau benar-benar tak tahu malu, masih saja berkeliaran di sekitar Romi. Benar-benar wanita jalang. Dan ucapan-ucapan lainnya berkumandang di kepalaku, membekukan otakku untuk berpikir. Kebahagiaan kami berakhir karena wanita tua itu, wanita yang paling kubenci selain istri Mas Roni. Aku tak akan membiarkan siapapun menghalangi kebahagiaanku dan Mas Roni. Kami diciptakan untuk bersama. Karena itu aku akan menghilangkan semua penghalang yang akan menghalangi hubungan kami. Akan kubuat mereka bertekuk lutut di hadapanku. Jika bukan karena ibunya, Mas Roni tak akan memutuskan hubungan kami. Aku dan Mas Roni akan menikah. Akulah yang seharusnya menjadi istrinya. Jika bukan karena ibunya, Mas Roni tak akan menolak kehadiranku lagi. Semua ini karena ibunya. Kutatap tajam cawan berisi cairan yang mirip darah itu. Kilasan wajah Mas Roni, wajah ibunya, wajah istri Mas Romi membuat darah semakin mendidih. Mengikuti panasnya hati, ku angkat cawan tersebut lalu menengguknya dalam sekali tegukan. Tak kuhiraukan bau amis darah dan panas di tenggorokan. Otak ini penuh dendam, hati ini penuh kabut kebencian. Hanya satu tujuanku sekarang, membuat mereka bertekuk lutut hingga mencium kakiku. Selesai menengguk cairan merah itu, aku mengusap bibirku yang masih menyiksakan sedikit rasa cairan itu. Mbah Ulun mengambil cawan itu
lalu meletakkan di meja batu. Ia kemudian mengangkat tangan kanannya dan menempelkan telapak tangan pada keningku. Sumasing nerpati lawahing anjaki, sumasing maliki andasi, kulo pangenan mriki, nyai wangsi panutur kulo, parak mriki ana sing nunggu. Mbah Ulun mengucapkan mantra-mantra yang tidak aku mengerti. Aku hanya menurut dan menundukkan kepala semakin dalam. Sepoi angin membelai pipiku, mengantarkan hawa dingin yang terasa berbeda. Tubuhku gemetar tiba-tiba, dingin merasuk hingga terasa hingga tulang sumsum. Namun kemudian rasa dingin berganti dengan rasa panas yang membakar. Aku ingin menjerit, tapi tenggorokan tercekat. Kudongakkan wajahku berharap pertolongan Mbah Ulun. Namun Mbah Ulun semakin kencang meneriakkan mantra-mantra yang membuat kepala terasa pusing. Rasa panas dan dingin seakan berbenturan dalam diri, membuat kabut gelap yang menerjang penglihatan tiba-tiba. Kugerapkan mata mencoba menghalonya, tetapi kabut itu seakan tak mau pergi. Telingaku berdengung, namun sayup terdengar tawa dan teriakan yang bergema. Entah apa itu, aku tidak tahu. Rasanya ingin kututup saja telinga ini, namun jangankan menggerakkan tangan, jariku pun seakan mati rasa. Angin sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi angin kencang, melingkupi diriku dan Mbah Ulun yang seakan tak terganggu dengan kehadiran angin besar ini. Teriakan mantra semakin nyaring, pusaran angin pun semakin kencang. Aku tak kuasa berteriak, menahan sakit hingga air mataku keluar. Lalu rasa panas mengelegak, terasa kini naik ke dada. Namun bukannya ingin menyerah, hatiku merasa bergejolak, ingin cepat menuntaskan dendam. Dan ketika kesadaranku hampir di ujung batas, aku melihatnya. Sosok wanita cantik memakai kebaya kuning dengan kain jarik parang rusak. Selendang merah tersampir di bahunya, sanggul dan rias, melati dan kantil. Wajahnya sangat mempesona. Dia menatap tajam padaku. Wangi melati tercium dari arahnya. Kedatangannya membuat angin kencang berhenti, lalu menghilang bagai tak pernah muncul. Dengan wajah penuh senyum, ia mengunci pandanganku, kemudian berkata, "Kukabulkan permohonanmu, Nduk." Perkataan wanita berkebaya kuning itu terus bergaung di telinga. Antara sadar dan tidak, aku seperti memasuki alam lain. Dalam pandangan mata hanya terlihat manusia-manusia yang menjerit karena sisaan. Ada rasa takut menelusup, apalagi ketika manusia-manusia itu mulai menggapai-gapai ke arahku. Masih terpaku pada pemandangan mengerikan itu, tepukan pada bahu menyadarkanku kembali. Kutolehkan wajah ke kiri. Aku melihat Mas Roni. Ia berjalan menuju ke arahku, tetapi kemudian langkahnya terhenti ketika sosok wanita lain menghalangi jalannya. Mas Roni bergeming. Ia tak lagi melihatku, tetapi mengikuti langkah wanita itu. Kujeritkan namanya, berusaha mengejar, namun ia semakin tak menghiraukan panggilan dariku. Wanita yang bersamanya lalu menoleh, tersenyum sinis. Aku tahu dia, si sundal yang merebut Mas Roniku, wanita yang menjadi penghalang besar dalam hubunganku dengan Mas Roni. Kania, berhenti. Mau kau bawa kemana Mas Roni? Berhenti kau keparat. Langkah mereka berdua terus maju tanpa menghiraukan teriakan dan kejaranku. Sungguh aku sangat membenci wanita sok alim pilihan keluarga Mas Roni ini. Sengaja sekali dia menjauhkan Mas Roni dariku. Duh, panggilan Mbak Ulun seakan menyadarkan
Sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tentunya bunyikan tanda lonceng notifikasi agar dapat update cerita-cerita dari kami. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.